Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita dalam situasi apapun, dimanapun, tetap terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar hidup kita ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepadaku, maka urusannya pasti dimudahkan Allah. Jadi apapun yang diurus bapak-bapak dan saudara sekalian, selama yang mengurusi orang yang iman, orang yang bertakwa kepada Allah, maka urusannya pasti dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seorang ulama yang alim namanya Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa Subhanallah, maha suci Allah, bahwa Allah itu zat yang maha suci, suci wujudnya, suci zatnya, suci keadaannya, suci bentuknya, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan yang lain, tidak disamakan dengan apapun, karena apapun itu adalah makhluk. Misalnya, kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa Subhanallah itu di samping Allah dan yang maha suci, yang tidak bisa disamakan dengan apapun, tapi juga maha suci Allah, dan semua ciptaan Allah ini mengagumkan, dahsyat. Mila di dalam zikir itu diterangkan Subhanallah adada ma khalaqallah, maha suci Allah dan semua adada ma khalaqallah, semua yang diciptakan Allah itu adalah dahsyat, mengagumkan. Sampai Allah jauh di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, tarji'il basara hal tara min futur. Hei manusia, lihatlah dengan mata kepala, lihatlah dengan mata pikiran, lihatlah dengan mata ilmu pengetahuan, dengan mata hati. Hal tara min futur, apakah ada ciptaan Allah yang cacat di situ? Semuanya ciptaan Allah ini tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak. Kalau memang ciptaan Allah rusak, itu bukan karena Allah, tapi karena kerusakan alam, darat dan lautan, itu karena ulah manusia. Zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan, di lautan, itu karena ulah tangan manusia. Banjir karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Kenapa sekarang banyak hutan atau gunung longsor? Karena banyak hutan-hutan yang dicuri, ditebangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak-bapak dan saudara sekalian, bahkan Allah dawuh di dalam ayat berikutnya itu, summal ji'il basaru karrataini yang qalim ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Kalau tak percaya, ulang lagi, lihat ciptaan Allah itu, lihat ciptaan Allah itu, teliti sampai lelah pun tidak ada yang cacat semua ciptaan Allah. Hubungan manusia dengan alam,
hubungan manusia dengan binatang, matahari, rembulan tidak pernah tabrakan, berapa juta galaksi, planet yang ada di muka bumi ini, semua awan, air, bumi itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kula panjenengan setiap habis sholat jangan lupa selalu membaca tasbih subhanallah, 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 maha suci Allah dan mengagungkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati dan tentu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saat ini saya di atas mimbar. Mimbar ini bagus dibuat oleh Pak Tukang. Mimbar ini dari kayu, begitu desainnya bagus oleh Pak Tukang. Tapi apakah Pak Tukang bisa membuat kayu? Tidak bisa. Ditanam di atas di tanah, apakah tanah itu ada kayunya? Kok bisa timbul kayu? Tebu-tebu itu ditanam di tanah, kok bisa rasanya manis? Apa ada gulanya tanah itu? Siapa yang buat manis itu? Kelapa begitu disusun rapi, ada sepetnya, ada tempurungnya, ada dagingnya, ada airnya. Kapan kita ngasih selang ke atas itu? Itu semua adalah ciptaan Allah. Tapi hebatnya ciptaan Allah kayak apapun itu tidak boleh dituhankan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Isa hebat, diberi mukjizat oleh Allah, bisa menghidupkan orang mati, tidak boleh dituhankan. Itu adalah makhluk. Nabi Muhammad hebat, berjuang 23 tahun. Sekarang umat Islam tersebar di seluruh dunia, sudah berapa miliar pengikut umat Islam ini. Tapi hebatnya kanjeng Nabi juga tidak boleh dijadikan Tuhan. Itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama di dalam hidup ini jangan sampai tidak bersyukur kepada Allah. Sampai Gusti Allah menantang dalam Al-Quran itu para petani-petani itu di dalam surat Al-Waqiah. Antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Petani-petani, memang kamu yang menanam itu? Apa memang kamu yang menanam itu? Petani itu bisanya hanya nyebar benih saja. Apakah tanah itu milik Pak Demun? Apa milik Pak Lekmu? Air-air yang dipakai itu? Kemudian tak bisanya Pak Tani itu hanya menempelkan benih-benih itu di dalam tanah, kemudian bisa tumbuh besar, ada daunnya, ada pohonnya, ada padinya. Siapa yang menumbuhkannya di bisa? Apa Pak Tani yang ngoboti itu semua? Itu karena adalah kehendak zat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai gelintir gambak satu-satu, apa mungkin? Tidak bisa. Maka rizki itu semua yang kita dahar, kita makan, semua rizki minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib harus selalu alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam selangkah kehidupan kita ini selalu subhanallah, maha suci Allah, mengagumkan semua ciptaan Allah, dan tidak boleh sehebat apapun laut, gunung yang meletus, ombak laut yang menakutkan, tidak boleh dituhankan. Itu karena makhluk. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan terus pada tetap akidah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah tidak bisa dituhankan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر